Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala atau mengharapkan wajahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya rumah atau istana di surga. Patut kita sadari bahwa hidup di zaman yang penuh dengan glamor serta fata morgana, akan keindahan dunia merupakan sebuah tantangan yang amat besar. Maka pantas jika banyak sekali umat muslim saat ini belum bisa memaksimalkan seluruh rangkaian ibadah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui pada dasarnya masjid yang mana menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat atau tempat ibadah saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan serta pusat pendidikan agama ditegakkan. Itu semua telah terjadi seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman kejayaan Islam saat itu. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa fungsi masjid adalah sebagai tempat yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah, atau tempat berzikir, tempat beriktikaf, tempat beribadah, pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Perihal lain menegaskan bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri berbunyi bahwa setiap potongan tanah itu adalah masjid. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan, telah dijadikan tanah itu masjid bagiku atau tempat sujud, di mana masjid yang berasal dari kata sajadah, sujud, memiliki maksud bahwa kami mengikuti maupun menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan seluruh keterkaitan yang ada di alam raya ini. Teman-teman sekalian, sekarang kita lagi berada di sebuah masjid yang dimana masjid yang bernama At-Tin. Perlu kita ketahui bahwa apa sih makna dari penamaan Masjid At-Tin tersebut. Adapun makna dari Masjid At-Tin itu yaitu pemilihan nama Masjid At-Tin, yakni selain dari diilhami surah At-Tin, penamaan At-Tin pada masjid ini juga bermaksud doa dan perwujudan rasa cinta yang tulus dari keluarga pada sosok Ibu Tien Soeharto. Selain itu, penamaan masjid ini dengan Masjid At-Tin juga melukiskan peran utama yang diembannya, yakni untuk memelihara dan mengaktualkan fitrah kesucian dan melekat pada jiwa manusia guna melahirkan kegiatan-kegiatan positif. Pendirian masjid ini terlaksana berkat bantuan Yayasan Ibu Tien Soeharto yang merupakan yayasan milik anak keturunan Ibu Tien Soeharto. Masjid Agung At-Tin ini mulai dibangun pada bulan April tahun 1997 dengan peletakan batu pertama pada 23 Agustus 1997. Kemudian Masjid At-Tin ini diresmikan pada tanggal 26 Desember tahun 1999 dengan lantunan azan pertama di masjid tersebut pada tanggal 25 November 1999. Dan lokasi Masjid At-Tin ini berada pada Jalan Raya Taman Mini, Pintu 1, Jakarta Timur. Lansir dari situs Divisi Kominfo Jakarta Islamic Center, profil Masjid At-Tin ini memiliki luas bangunan sekitar 10.000 meter persegi dengan luas keseluruhan 70.000 meter persegi. Masjid yang didesain oleh arsitek bernama Insinyur Ahmad Noeman ini mampu menampung jamaah sebanyak 25.850 orang. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Masjid Agung At-Tin ini, mari kita saksikan atau mari kita ikuti perjalanan kita kali ini. Dan banyak fakta unik Masjid At-Tin, salah satunya yaitu arsitektur Masjid At-Tin. Masjid At-Tin ini mempunyai tampilan bangunan yang megah dan modern. Struktur utama bangunan Masjid At-Tin ini dibangun sebagai sebuah masjid yang ada di Turki, yaitu Masjid Utsmaniyah. Masjid At-Tin ini memiliki kubah tunggal dengan ukuran raksasa di atap masjid, sehingga Masjid At-Tin ini terkesan megah layaknya bangunan masjid di Eropa. Terdapat 4 menara tinggi di 4 penjuru atap
masjid dengan satu menara tunggal yang lebih tinggi terpisah dari bangunan utama. Walaupun Masjid At-Tin ini dibangun menyerupai masjid di Eropa, namun arsitektur Masjid At-Tin juga tidak meninggalkan khas Nusantara yang dicirikan dengan atap masjid berbentuk limas atau jogloh yang dihadirkan pada bentuk ornamen di setiap dinding masjid. Kemudian badan Masjid At-Tin. Pada bagian badan Masjid At-Tin ini memberikan sebuah pesan visual yang menutup atau mengecil pada bagian atas, kemudian bagian akhirnya membuka. Pada bagian yang mengecil tersebut memberikan persepsi vertikal yang mengarah dan mengecil menuju suatu titik pusat. Bagian atas yang membuka mengadah memberikan perspeksi vertikal isme yang mengarah dan membesar atau membuka pada suatu ketidakterbatasan. Unsur dari bagian-bagian tersebut terdiri dari berbagai unsur garis tegas, diagonal, dan vertikal sehingga memberikan kesan tegar, kokoh, dan kuat. Unsur badan Masjid At-Tin ini terasa langsung terjadi di atas lanskap, dampak peralihan yang tegas sehingga memberikan kesan yang lebih menyatu dengan tanah sehingga terlihat seperti membumi dan lebih terasa sesuatu yang muncul dari bawah. Adapun kubah Masjid At-Tin. Kubah yang terdapat pada Masjid At-Tin ini bermakna dari perwujudan garis lengkung. Bentuk garis lengkung yang tak terhingga tersebut menuju satu pusat pengairan. Hal ini dimaknai sebagai hubungan ketauhidan antara manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kubah pada Masjid At-Tin ini menjadi unsur terpenting dalam struktur bentuk masjid sebagai penanda fungsi berdasarkan persepsi bentuk. Terutama kubah Masjid At-Tin ini merupakan unsur elastis yang kontras dengan unsur badan masjid lainnya yang terdiri dari unsur garis yang tegas. Terdapat 3 bagian kubah masjid yang merupakan arti perjalanan hidup manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam 3 alam, yaitu pertama alam rahim, kedua alam ruh, ketiga alam dunia, dan yang terakhir yaitu alam akhirat. Ekspresi dari pembagian 3 alam tersebut adalah bidang bukaan horizontal yang diisi dengan elemen fungsional dan estetis yaitu kaca patri. Struktur rangka ruang merupakan struktur kubah yang digunakan oleh Masjid At-Tin. Pemilihan struktur tersebut sebab memiliki sejumlah keunggulan seperti relatif lebih ringan, penggunaan bahan penutup atap, lempeng-lempeng enamel mendukung suprastruktur yang memadai. Dengan demikian akan mengurangi beban struktur secara keseluruhan sistem pada Masjid At-Tin. Kemudian ornamen atau elemen estetika Masjid At-Tin. Salah satu ciri seni Islam sebagai elemen geometri yaitu bermakna atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini mengenal ketidakawalan dan ketidakadilan yang dimaknai sebagai pola-pola geometri. Elemen pengisi sistem bukaan berfungsi sebagai unsur yang mempertegas bentuk atau bingkai bukaan, aksentuasi, dan pengakhiran. Pun jenis ornamen dibagi dalam 4 bagian, yaitu menyatu yang merupakan permainan bahan yang serupa namun dalam keberagaman warna dan tekstur yang ditemukan dalam batu alam 2 dimensi. Melayan yang memberikan kesan ringan dan transparan dalam membatasi ruang karawan yaitu beton dan besi. Kemudian jenis ornamen menonjol yang memberikan perbedaan wujud 3 dimensi dari elemen dan bahan pembentuk ornamen yaitu relief, transparan yang memulai media cahaya terasa wujud estetikanya secara 2 dimensi namun tidak membatasi kontinuitas visual yaitu kaca patri yang transparan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini termasuk salah satu masjid yang terbesar di Asia, dan masjid ini banyak dikunjungi oleh orang-orang jauh atau orang-orang yang membutuhkan keindahan yang bernuansa dengan Islam. Mungkin sampai di sini perjalanan kita tentang melihat atau merasakan indahnya Masjid Agung At-Tin ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.